Banyak beredar tutorial atau cara-cara memproduksi tabung oksigen sendiri, padahal belum tentu cara itu dibenarkan dan aman. Jadi jangan sembarangan berinovasi dengan alat kesehatan, belum lagi perkara latah yang akhirnya jadi salah kata ya. Sampai susu beruang tuh jadi barang langka dan mendadak eksklusif 3 hari belakangan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Selamat malam Prof. Zubairi, salam sehat Prof. Selamat malam. Bar. Oke, Prof, kita ngomongin tabung oksigen dulu ya. Sekarang, langka, Ya. terbatas, harganya mahal. Sampai orang itu ngasih tutorial cara pembuatan tabung oksigen sendiri. Berbahaya nggak sih, Dok? Iya, berbahaya karena untuk menolong orang itu kadar oksigennya kan harus tinggi. Sedangkan kalau lewat aerator hanya berapa. Sebetulnya ada di udara kita kadarnya sama aja. Jadi tidak banyak berguna. Tidak kan itu membahayakan jiwa kalau pasiennya sedang perlu banget oksigen. Jadi kalau misalnya aerator itu selang aerator nggak benar tuh ya bisa menghasilkan oksigen? Tidak benar, tidak benar. Oke, berarti kalau untuk mereka sekarang kan banyak orang yang mencari tabung oksigen tapi susah banget. Kalau keadaannya terdesak dan darurat gitu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan oksigen ini, Prof? Iya, jadi begini, kalau sebagian besar yang terinfeksi kan tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, untuk ini biasanya tidak perlu oksigen. Tetapi yang TG dan ringan ini harusnya dilakukan ronsen paru. Kalau ronsen parunya kadang-kadang ketemu ada pneumonia walaupun tanpa gejala. Ini harusnya dirawat di rumah sakit, kemudian kalau misalnya oksigennya tekanannya turun, misalnya kurang dari 90 kemudian perlu oksigen, ya harus dengan oksigen. Nah kalau di rumah nggak ada oksigen bagaimana? Kalau harus punya oximeter itu tidak mahal, ya harus ke UGD COVID walaupun ruang rawat inapnya penuh, di UGD-nya kan ada. Seringkali ada oksigen, jadi bisa ditolong di sana. Kecuali kalau di rumah sakit di depannya udah ditulis oksigen habis, ya udah. Oke, kalau misalnya mereka yang punya punya persiapan gitu ya tabung oksigen sendiri di rumah, tapi kan juga mungkin penggunaannya pun juga harus ada syarat dan ketentuannya kan ya, Prof ya. Boleh di-share ke kita nggak, Prof? Kapan, kemudian berapa lama, bagaimana ketentuannya? Iya, saya dengar 1-2 hari ini pemerintah akan menyiapkan mirip-mirip telecall gitu untuk yang di rumah bisa kontak untuk akan ditangani dengan melalui telemedicine dan gratis. Sementara ini ya setiap pasien yang positif harus mempunyai kontak dengan rumah sakit tempat dia didiagnosis. Kalau belum punya, dia harus 1 kali datang ke IGD COVID, kemudian minta nomor HP untuk bisa berhubungan dengan rumah sakit tersebut mengenai advis pengobatan. Jadi intinya memang tanpa gejala ringan, ronsennya tidak ada pneumonia, silahkan di rumah saja. Namun kalau ada misalnya mendadak batuk-batuk terus atau panas tinggi ataupun sesek, ya harus segera kontak dokter yang bisa dihubungi. Oke. Prof, yang juga rame nih ditanyain sama masyarakat untuk mengatasi kekurangan oksigen adalah dengan melakukan teknik posisi proning. Betul nggak sih? Kalaupun iya, kapan dan siapa saja yang boleh melakukan ini? Iya, kalau OTG artinya kelenanya tanpa gejala, tanpa keluhan atau amat sangat ringan, ya itu bisa dikerjakan. Ya insya Allah sih bermanfaat. Cuman kalau pasiennya nggak bisa telungkup, ya jangan dipaksakan. Oke. Dan apakah ini boleh dilakukan oleh segala jenis usia kah? Oh boleh. Oh boleh? Segala jenis usia boleh. Oke. Berapa lama tuh Prof bisa melakukan ini? Iya, secukupnya saja, artinya sebentar saja boleh, nanti terus aktivitas biasa, kemudian diulang lagi. Jadi itu salah satu upaya dari total keseluruhan
yang penting adalah menjaga kesehatan keseluruhan itu termasuk nutrisi. Jadi mengenai protein, sayur, buah, minum itu harus cukup. Kemudian ada aktivitas, kalau ringan ya harus olahraga, jalan cepat saja di dalam rumah, setengah jam sehari cukup. Atau sepeda statis juga boleh. Jadi harus ada olahraga ringan sekuatnya, jadi tidak usah maksain diri. Itu yang tips yang paling penting itu. Olahraga yang ringan sesuai dengan kondisi, makan sayur, buah, dan cukup protein. Kemudian ya kontak. Jadi kadang-kadang kita kan lagi sakit gitu amat stres. Jadi kita harus mempunyai teman, sahabat, pendukung, jadi atau keluarga yang bisa dihubungi. Kan memang tidak boleh dekat-dekat dengan yang lain. Jadi kalau perlu ya dengan video call pakai WhatsApp itu kan bisa Prof, kelihatan wajah teman kita. ini banyak ada yang tanya juga, apakah betul orang yang sedang mengidap atau terinfeksi positif COVID itu harus mengurangi kadar gula atau mengurangi makanan yang manis-manis, betul? Enggak, hidup yang sehat biasa aja. Intinya semua yang berlebihan tentu tidak baik, namun tidak harus mengurangi yang manis. Tapi kalau ada diabetes tentu saja hindari. Harus ya, oke. Jangan manis dari gula. Tapi kalau misalnya ada diabetes, boleh nggak makan pepaya yang manis sekali? Boleh, perlu makan. Oke. Mangga manis boleh. Jadi karena bukan sumber glukosa Gula. yang gampang segera menaikkan gula darah. Oke, Prof, ini yang lagi ramai banget 2 hari belakangan, jadi barang langka, terus sekarang harganya melonjak tinggi, dicari di mana-mana susah sekalinya ada, harganya mungkin 2-3 kali lipat, adalah susu beruang. Yang katanya nggak tahu dicari bisa buat penyembuhan gitu, sampai-sampai semua orang nyetok gitu, ngeburu. Emang bener susu beruang itu bisa menjadi obat atau bagian dari proses penyembuhan pasien COVID gitu, atau mungkin untuk nangkal si virusnya? Ini harus dilurusin nih, Prof. Jadi ya supaya jelas hidup sehat, susu beruang ataupun susu ensur atau susu apapun, dan juga aktivitas tadi yang saya omongin itu tidak membunuh virus, tolong diingat, tetapi membuat badan kita lebih sehat. Jadi mau susu beruang boleh, mau susu bubuk yang lain, mau susu kurma boleh, mau susu brosur, mau ensur, apapun boleh. Yang pasti kalau inginnya kita dapat sumber protein dan vitamin D di situ dan kalsium, itu semua susu cukup, kecuali kalau yang susu kental manis itu kadar proteinnya rendah. Jadi merek apapun monggo saja, tidak benar harus merek tertentu. Oke, intinya yang punya kadar protein itu tadi ya, Prof ya. Baik, terima kasih Prof Zubairi Jurban sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih untuk sharingnya dan informasinya, sangat bermanfaat. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang latah sama salah kaprah, misinformasi ya tentang apapun yang berbau COVID. Semoga begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat Prof, malam. selamat malam, salam sehat selalu.